Raisa. Yap, 6 tahun lalu Abi meninggal karena kecelakaan. Waktu itu usia gue 12 tahun dan kakak gue masih 17 tahun. Buat gue, momen ini paling sakit karena gue gak bisa bayangin kalau seandainya gue hidup tanpa Abi. Tapi ternyata hidup baru gue bermula dari sini. Semenjak Abi meninggal, gue cuma hidup bareng Uma dan abang gue. Ya, dia sekarang jadi makhluk yang paling menyebalkan semenjak dia berperan jadi bokap. Tinggalkan diriku. Iya, gue tuh gak ngerti deh kenapa sih setiap hari hidup gue dikontrol sama Ilyas. Capek sih, tapi itu bentuk perhatian dia sama gue karena dia berjanji bakal jadi kakak sekaligus ayah buat gue yang kehilangan sosoknya. Sampai jam berapa tadi lesnya? Sampai jam 5, tapi tadi gue mampir bentar. Santai aja keles, gue bukan anak kecil. Kamu belum makan kan? Gue udah kenyang, makasih. Gue udah makan tadi. Lu tuh siapa sih, Yas? Ayah. Lo mau sok-sokan jadi pengganti Abi sekarang? Kamu makan. Aku udah siapin makan. Ya udah makan aja sendiri. Gue udah kenyang. Apa nih? Cek bukan. Pendaftaran eskul bela diri. Oh my god. Yoho, cus daftar. Uma, gue mau daftar les bela diri ya, Ma. Bisa gak usah teriak-teriak, bisa gak? Ih, biarin lah, suka-suka gue. Pita suara gue. Ayo gue minjem dengarkan. Uma ada di kamar atas, Non. Oke. Astagfirullah. Ma, aku tuh cuman minta ikut kelas les bela diri. Bukan mau naik gunung Himalaya. Raisa sayang, kamu tahu kan, Uma selalu tanya dulu kan ke Ilyas? Yes, kenapa sih? Semuanya harus Ilyas. Ma, aku udah SMA. Aku bukan bayi lagi yang harus ditanyain ke wali cowok dulu setiap mau ngelakuin sesuatu. Rahai,
Ilyas tuh kakakmu. Dia tahu yang terbaik untuk aku. Apa Ilyas tahu apa yang aku mau? Apa dia tahu rasanya jadi aku? Yang bahkan mau ngambil keputusan aja harus nunggu tanda tangan dia. Dia tuh nggak bisa jadi pengganti Abi selamanya. Dan jangan pikir aku lupa soal kelas bahasa Arab itu. bahasa Arab. Yes, dan gurunya dia sendiri. Mah, aku masuk kelas itu tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah kedaftar. Dan guru spesialnya, siapa lagi kalau bukan Ilyas Sang Maha Tahu? Itu karena Dia pikir aku bodoh, yang nggak bisa lulus sekolah kalau nggak dipaksa belajar bahasa yang bahkan aku sendiri nggak minat. Bahasa Arab mata pelajaran wajib. Dan nilai kamu di semester kemarin merah. Tapi kan lo bisa ngomong, bukannya langsung daftarin ke kelas yang lo ajar. Emangnya gue proyek ilmiah yang perlu dibenahin? Kamu mau ikut kelas Kamalha kan? Terus, lo bakal larang juga? Silahkan. Serius? Serius. Tumben. Tapi satu hal, aku bukan mau kontrol kamu. Aku cuma mau kamu belajar lebih fokus dan jadwalmu gak berantakan. Makanya aku masukin kamu ke kelas itu. Bukan buat ngerendahin kamu atau maksud lain. Tapi kan lo gak bilang apa-apa. Aku pikir kamu gak bakal peduli. Lo pikir gue apaan sih? Robot. Lo tuh selalu ngerendahin pendapat gue, tau gak? Lo itu selalu ngerasa paling tahu. Padahal kadang gue tuh cuma perlu dijelasin, bukan dikendaliin. Jangan salahin kalau gue makin bandel. Raisa. Hai. Halo. Kenapa Rai? Tumben banget lo nelpon malam-malam. Gue tuh lagi sebel banget sama Ilyas. Dia tuh nyebelin banget tau Al. Seolah-olah gue tuh kayak boneka porselin yang harus dia rawat terus-terusan. Gini deh. Ini dia Alia, sahabat gue. Gue ngerti Rai, tapi lo juga harus tahu Ilyas tuh bukan tipe orang yang bisa nunjukin kasih sayangnya pakai banner dan kembang 7 rupa. Dia tuh nggak pernah nanya apa yang gue pengen. Dia tuh cuma bisa ngatur diem-diem. Dan lo tahu dia masukin gue ke kelas bahasa Arab tanpa nanya ke gue dulu, tanpa minta persetujuan gue dulu. Terus tiba-tiba dia ngebolehin gue masuk ke kelas bela diri kayak gue ini anak magang. Bela diri Kamalha. Iya, akhirnya dibolehin juga. Gue pengen bisa bawa diri gue sendiri tau gak? Gue mau jadi Wonder Woman. Itu alasan terkonyol buat belajar bela diri tau gak? Tapi serius, lo gak pengen ikut? Enggak Rai, gue udah cukup sama masa lalu. Kenapa? Lo takut kan sama gue? Itu kungfu kocak. Lo tau gak siapa guru bela dirinya Ilyas? Tau lah, Kamalha kan? Almarhum papa gue. Demi apa? Ya, bokap gue, guru pertama Kak Ilyas sama Malha. Dan lo gak tahu kan? Gue baru tahu coy. Mereka mulai dari nol, dari latihan pagi di lapangan sekolah yang masih becek. Gila, Ilyas mana pernah cerita sama gue? Setelah bokap meninggal, Ilyas gak pernah nyebut nama bokap lagi. Wait, kenapa? Kayak semua itu gak pernah ada. Entahlah, mungkin trauma. Sejak saat itu juga dia ngejauh dari gua. Udah malam, gua harus siap-siap kerja. Kerja jam segini lo kerja apaan? Jambret. Exactly. Bye bocil. Bye manusia fab. Aduh, begel banget gua. Raisa, udah belajar belum? Ih, Kamu belum belajar kan malam ini? lo kok buka-buka kamar gua sih? Udah jam berapa ini, Rai? Lagi ngamut. Ayo cepet siap-siap. Gua udah belajar tadi pagi. 2 halaman soal nahu tanpa diskusi. Itu bukan belajar. Gue capek ah. Ayo, Rai. Udah mana sih nih? 5 menit aja. Kalau lo pikir belajar bikin semua masalah selesai, ya lo salah. Belajar tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi itu mencegah kamu tetap fokus. Lagian hidup lo tuh bisa cuma musik kedengaran gue. 20 menit aja, nggak lebih. Ya, 20 menit, gak lebih. sepakat. Udah cepetan ajarin gue. Gak bisa nih gue sendirian. Jangan berisik malam. Udah sih, penting banget.
Itu Raisa belum turun juga ya? Belum. Ya ampun anak itu. Setiap mandi kayak lagi iklan sabun mandi. Raisa, cepetan ditunggu abangmu itu. Udah jam 7:30 lebih nak. Tiap pagi selalu kayak gitu. Sabar nak. Anak perempuan itu memang kalau mau pergi, prepare-nya itu sama kayak bikin kue. Wah, bagi yang indah buat diomelin abang yang perfeksionis. Kamu tahu sendiri jadwalmu kan, Rai? Ampun, baru jam 7:30. Santai aja lah ya kan. Kita berangkat 5 menit lagi. Tenang aja Jenderal. Gue ini kan cewek multitasking. Bisa makan sambil pakai kaos kaki juga. Bisa sambil ngebantah lo juga. Raisa, nanti pulang tolong antarkan kue ke tempat Tante Lilia ya. Lah, kenapa harus gue? Kan ada Ilyas. Motor Ilyas kan keren. Abangmu ngajar sampai malam. Uma ada acara di butik. Lah terus gue kayak Gojek gitu. Kamu anak yang bisa dipercaya. Tumben banget dibilang kayak gitu. Oke lah, gue akan antarkan kue itu dengan penuh ketulusan dan keterpaksaan. Kalau udah siap, ayo berangkat. Pakai motor lagi. Kamu tahu nggak sih, anginnya tuh nyiksa tau nggak? Bikin eyeliner geser. Solusi, jangan pakai eyeliner. Solusi, jangan usahain hidup gue kayak lo. Udah berangkat kalian Oke, berdua malah siap, Ibunda. remaja terus ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ini kakak sepupu gue yang cantik dan baik hati. Kamu tumben kesini. Biasanya kabar kamu cuma lewat dari keluhan Umah sama omelan Ilyas. Ya, kenapa image gue buruk banget ya? Padahal kan gue anak baik-baik. Anak baik-baik nggak manggil kakak kayak manggil tukang bakso. Aku kesini karena misi hidupku dimulai hari ini. Ngapain? Latihan bela diri. Aku udah siap, semangat, fokus, serius, mantap. Sayangnya belum bisa. Lah, peserta lesnya belum genap 20 orang, Rai. Aku nggak mau ngajar kalau belum ada komitmen dari semua calon murid. Aku nggak mau kelasnya jadi ajang main-main doang. 20 orang, Kak. Itu banyak banget. Kalau kamu bisa dapat 10, aku bisa bantu cari 10 lagi. Kak, please. Aku serius banget kali ini. Aku janji bakal datang terus, gak bakal bolos. Gak usah ngerayu, aku bukan Ilyas. Aku tahu kamu semangat, tapi ini bukan soal kamu doang. Kelas ini harus hidup. Kalau cuma 4 doang yang serius, sisanya ogah-ogahan. Kasihan yang serius, padahal aku udah kebayang bisa sparring sama Ilyas. Ya, niat kamu aja udah nyimpang tuh. Ngomong-ngomong soal abangmu Ilyas, dia masih sering ketemu sama Amara nggak ya? Amara, teman sekelasnya Alia dulu. Dia teman kecil Ilyas kan? Anaknya Om Faisal. Kayaknya sih enggak ya. Dulu cuman pernah datang sekali waktu Uma gue ulang tahun, tapi cuman bentar. Emangnya kenapa, Kak? Dulu waktu mereka kecil, Om Faisal pengen banget jodohin anaknya sama Ilyas. Abinya kalian juga setuju banget. Iya sih. Tapi belum pernah ada jawaban jelas dari Ilyas sendiri. Sampai sekarang, Uma dan Tante Alexa masih suka bahas soal itu kan? Iya, kadang aku sering dengar Uma nanya ke Ilyas, kamu tuh kapan nikahnya? Dan ya, jawaban dia cuman tersenyum tipis doang, gak pernah jelas. Aku tuh bingung, dia tuh diem karena emang gak peduli atau banyak yang dia pikirin. Kalau gue boleh jujur ya kak, aku rasa Ilyas itu terlalu banyak mikir sampai lupa rasain apa-apa. Cuman dia gak botak aja. Kamu tuh mirip banget ya sama abimu. Jangan ngomong kayak gitu jadi melo. Astaga, gue lupa sesuatu. Bentar ya kak. Kan? Udah jam segini. Aduh, telat gak ya? Baik kak, aku pulang dulu.
12 seconds later. Kenalin Rai, ini Tino, ini Raka, ini Jamet. James, jangan salah sebut. Mereka nih anak-anak lama loh di tempat latihan bokap dulu. Dan mereka sekarang gabung ke komunitas yang baru. Serius nih, keren banget. Gue jadi makin pengen belajar bela diri sekarang. Ya udahlah Rai, mendingan lo ikut tongkrongan gue aja. Latihan, nongkrong, ngopi, lengkap deh. Daripada lo gabut di rumah. Bentar, kayaknya gue lupa sesuatu deh. Lupa apa? Lupa botak. Astaga, kue Uma. Gue tuh janji mau nganterin kue. Yaudah yuk bareng sekalian aja bareng kita. Tapi Ilyas kayaknya udah nungguin deh. Ilyas, dia tuh nunggu lo udah kayak nunggu bus malam, dingin dan datar. Gak akan marah kok. Ya udah, oke lah. Oke, tunggu ya. Yes, tunggu dulu. Nungguin Raisa ya? Sendirian aja? Alia? Yap, gue. Yang dulu sering nebeng sepeda lo kalau pulang les. Apa kabar Ustadz Jenius? Baik. Gue tadi ketemu Raisa. Dia sih bilang pengen pulang bareng gue, mau nongkrong bareng teman-teman. Lo nggak perlu repot-repot sih. Dia ada janji sama Umar mau nganter kue habis maghrib. Ya tapi anak itu lebih memilih siapa yang asik daripada yang sesuai jadwal. Lo tuh masih sama ya. Segala sesuatu harus sesuai dengan aturan. Bahkan soal rasa. Ya udah kalau gitu kalian hati-hati ya di jalan. Itu aja. Ya, aku pamit dulu ya. Gak ada capek-capeknya apa jadi manusia kutub mulu. Aduh. Bye Al. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Apa sih lihat-lihat gitu? Gua telat bentar doang, bukan kabur seminggu. OMG, kue Uma. Yes, kuenya di mana Yes? Jangan bilang lo lupa juga lagi. Diem-diem baik ditanyain, limbat lo. Sudah kuantar. His, ya udah thanks sih. Meskipun lo juga telat ngasih taunya. Lo tuh lagian ngapain sih juga sok tanggung jawab kayak gitu? Emang kan nyuruh gue bukan nyuruh lo. Persiapan belajar habis maghrib. Ih, orang aneh. Tok, gue masuk ya. Kamu nggak nunggu aku jawab. Jawaban lu pasti boleh juga kan? Aroma kamar lo masih sama kayak zaman gue SD. Kaku dan tertekan. Lo ngerjain apaan sih? Penelitian, seni negara, rahasia militer. Rencana jadwal lu jangan sampai. Tapi kalau kamu terus ganggu, bisa jadi rencana gagal. Hih, judes. Yas, kemarin gue ngobrol sama Alia. Katanya lo dulu belajar bela diri sama almarhum papanya. Bener nggak? Pantesan. Tapi kenapa lo nggak pernah ngajarin gue sih? Gue juga mau dong, jago kayak lo. Ajarin gue. Kemarin bilang katanya nggak suka belajar sama aku. Yaelah, itu kan kemarin Yas. Sekarang ya siapa tahu gue berubah pikiran. Daripada nunggu kelas Kamalaha yang nggak tahu kapan dimulainya. Kamu itu cuma iseng. Belajar bela diri itu bukan soal gaya, butuh disiplin. Lah, lo kira gue nggak bisa disiplin? Gue serius, Cong. Tapi alasannya nggak serius. Nggak serius gimana sih? Bilang aja lo pelit.
Aku tahu kapan kamu serius dan kapan kamu cuma main-main. Halah, bilang aja lu males. Pakai acara bisa baca pikiran gua lagi. Apaan tuh tadi? Lo senyumnya barusan. Enggak, Lo senyum tadi. itu cuma refleks. Ih, nyamut batu kau emang. Yes, gue mau nanya. Lo tuh sebenarnya punya perasaan gak sih sama Marah? Kenapa sih kamu selalu nanya hal-hal nggak penting? Iseng aja. Orang-orang juga sering ngomongin kalian. Suka ada yang bilang kalian dijodohin. Ada yang bilang kalian saling suka dari dulu. Raisa, Hah, berarti kuncinya ada di kau. Kau yang memutuskan, iya atau tidak? nggak usah nanyain hal-hal yang kamu nggak siap dengar jawabannya. Ih, apalah kak nih. Marah-marahin terus. Udah lah, minggat aja gua. Kalau kamu serius mau belajar bela diri, buktiin. Ayo lah, Abi sama kakak mau berangkat ke rumah Tante Yuna sekarang. Siap-siap yuk. Enggak mau ikut. Lah, kok nggak mau ikut sih? Kenapa? Kena ada Ilyas di sana. Lah, memang kenapa kalau ada Ilyas di sana? Kamu malu sama dia? Apa sih nggak lucu tau? Hah? Ini beneran gak mau karena ada Ilyas? Iyalah, apalagi. Oke, aku ikut. Tapi nggak usah bahas-bahas dia lagi. Selin banget sih. Iya, jangan marah dong Sheila. Kok gak ada mobil Tante Yuli di depan? Apalagi pergi ya? Iya, setahu aku jam segini lagi di butik sih. Assalamualaikum Ilyas. Waalaikumsalam Ustaz. Kebetulan Oma baru aja pergi ke butik. Masuk aja dulu. Oh, iya nggak apa-apa Yas. Om juga baru pulang ke Indonesia. Mau berkunjung aja ke sini. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kamu makin ganteng aja sekarang Yas. Kamu makan apa sih? Emang Ilyas kapan gak ganteng sih, Bi? Yaudah, masuk dulu. Iya. Ayo masuk dulu. Masuk. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pagi Uma bikin kue sebelum berangkat. Saya siapkan dulu ya. Wah, boleh. Kenapa lah? Kok dari tadi diem aja? Kak, bisa diem gak? Ada yang nervous nih. Relax aja, relax. Relax aja lah. Ilyas lagi di dapur kok. Semenjak Abi di Beijing, Sheila gak pernah mau tuh main kesini. Oh iya? Kenapa lah? Dia sedang menghindari makhluk spesies paling berbahaya. Ih, aduh, aku dicubit. Wah, banyak sekali. Ini cheesecake kamu yang buat, Yas? Bukan Om, ini Umah yang buat. Oh, Masya Allah. Ya, silakan dimakan. Kamal, kok datang gak bilang-bilang sih? Aku kan mau pergi. Bocil satu ini lagi. Kakak kesini juga gak ada rencana kok, Rai. Memangnya kamu mau kemana? Aku jadi duta sampel lain. Yang jelas, hari ini gue ada janjian mau keluar sama Alia. Gak usah keluar-keluar, Rai. Gak ada Umah di rumah, kamu gak usah aneh-aneh. Ya terus kenapa? Emangnya gue mau dugem? Kan cuma nongkrong biasa. Santai aja kali. Kan lagi ada Om Falah, ada Sheila, ada Kamalha. Ih, Malam-malam mana gadis mau keluar kemana? ya udah, kalau ada janjian sama temen nggak apa-apa, cabut aja Gi. Gue sama Sheila nanti nginep di sini kok. Yes, nah gitu dong. Punya kakak tuh kayak Kak Malha, baik. Nggak kayak si om-om sewot itu. Rai, kamu tahu kan aturannya kalau sudah malam gak boleh keluar. Umah juga gak bakal izinin kamu. Yes, lo bisa nggak sih sehari aja gitu jadi kakak yang normal? Nggak bosen apa ngekang-kang gue terus? Raisa, Ilyas itu sayang sama kamu. Bukan mau ngekang kamu, sayang. Hal apaan sih, baru juga sehari. Udah sini dulu. Yes, ngapain sih ya? Ilyas dari dulu memang seperti itu ya sama Raisa. Cocok jadi pengganti ayahnya. Sheila kayaknya mau deh tukeran kakak sama Raisa. Loh, Ilyas kan juga kakakmu lah.
Iya tapi kan bukan sekandung, Di. Dia itu maunya lebih dari sekedar kakak. Abi itu gimana sih? Aku tunggu di depan ya. Gimana? Udah berhasil bujuk atau belum ya? Mau ngambek dulu mungkin. Ya udah, biarin aja dulu. Nyet, lo jadi keluar gak sih? Teman-teman gue udah pada nungguin lo. Nggak bisa, Al. Gue habis omelin Ilyas. Gue nggak boleh keluar malam. Kayak anak 7 tahun aja gue ini. Si Ilyas tuh ya, makin kesini makin kayak bokap lo sendiri. Padahal lo udah 18 tahun loh. Gila emang. Gue juga bingung, Al. Kesel gue. Tadi tuh gue udah hampir menang debat. Tapi malah didukung sama om gue. Malah suruh masuk kamar lagi. Ray, gini aja deh. Lo bilang aja ke Ilyas kalau lo mau nyusul Uma ke rumah Tante Yulia. Uma lagi di sana kan? Cir, lu cerdas banget. Kenapa gue gak mikir kayak gini dari tadi ya? Karena lo panik, Beb. Yaudah buruan, pura-pura aja minta anterin Ilyas nyusul Uma. Nanti tinggal kabur aja pas lo nyampe sekitaran situ. Ntar gue susul deh. Gila, lu pinter banget lagi. Yaudah, gue gerak sekarang ya. Oke. Yes. Gue mau nyusul rumah aja deh. Anterin. Sekarang. Udah, anterin aja, Yas. Om sama anak-anak biar di sini aja. Gak apa-apa. Seperti ada terasi di balik sendal. Muka iblisnya memang gak bisa dibohongin. Yuk, masuk. Bentar. Raisa, ayo masuk. Ada cang ganteng, sini peluk dulu. Maunya kamu itu rahas. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ih, kamu Iro, jarang banget main ke rumah tante. Masa tante terus yang main ke rumahmu? Excuse Gue me. gantian. Kamu yang Iya, inisiatif maaf, gitu. Ma, aku bosen di rumah sama Ilyas mulu. Alah, kamu ini disuruh belajar kok sama Ilyas. Yaudah, duduk sini. Oh iya, Mas Ilyas, boleh minta tolong bantu tante nggak? Bantu apa, Tante? Kalau ini sahabat rumah gue yang bawel banget. Ah, itu loh Laila. Tadi baru aja sakit kakinya pas latihan karate. Sekarang dia nggak bisa jalan tuh. Tolong gendong Laila ke mobil boleh nggak? Oh, tapi saya lagi agak buru-buru, Tante. Lagi pula... Udah lah, Yas. Bantu aja dulu Lailanya ke mobil. Gak ada laki-laki di sini selain kamu loh. Alah. Jelek kali dudukmu itu loh. Ya udah, kamarnya Laila di mana, Tan? Oh, itu kamarnya di atas, Yas. Langsung masuk aja nggak apa-apa kok, Yas. Maaf ya, Yas. Tante jadi ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Tante. Permisi, Laila. Aku boleh bantu kamu? Mama kamu sudah nunggu di bawah. Ngapain lo di sini? Kakimu sakit kan? Ayo aku bantu. Makasih, tapi gue rasa nggak perlu. Gue bisa sendiri. Awas, hati-hati. Jangan dipaksain kalau nggak kuat. Sini aku bantu. Sebentar aja kok. Maaf ya. Dah, tunggu mama ya. Bentar, Ilyas. Aduh, makasih banyak lo ya. Kalau nggak ada kamu, tante nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Iya, sama-sama, Tante. Ini kapan kamu mau langsung pulang ya? Ih, bisa Iya, nggak sih? Tante. Nggak usah Dia mau langsung pencitraan pulang. dengan mama. Soalnya ada Coba aja tamu kalau di ada dalam. kamu, Jep. Habis Oh ya kau. udah deh, hati-hati ya. Ray, kamu udah cukup? Ya, udah kok. Nanti aku pulang bareng Uma. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Bye-bye. Hati-hati ya, nak.
Halo Al, gue ada di depan rumah Tante Yulia nih. Oke, OTW. Woi, bangsat. Woi, turun gimana lo? Lu mau serahin diri sekarang atau mau pakai kekerasan dulu? Lu kalau susah diatur, lu bunuh lo di tempat. Turun! Mau apa lagi sih kalian? Gue bilang turun, bangsat! Hah, ketemu juga lu. Susah amat dicariin, kayak anjing hilang. Sesulit apa sih? Sampai harus dengan cara kayak gini. Masih pakai cara keroyokan juga. Diam lu bangsat, gak usah banyak bacot lu. Oh, ini calon suaminya Amara. Ganteng juga. Beresin.